Pembahasan saat ini adalah tentang isu internasional yang lagi semarak, yaitu tentang de-dollarisasi. Di video sebelumnya saya pernah membahas secara singkat tentang mengapa US dollar penting untuk Amerika Serikat dan merupakan salah satu tools terpenting untuk menguasai dunia. Sekarang saya ingin mengelaborasi lebih jauh tentang isu de-dollarisasi serta bagaimana sebenarnya Amerika Serikat memanfaatkan dolar untuk bisa menguasai dunia. Yang pertama, isu de-dollarisasi ini belakangan semarak karena beberapa negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan sudah mulai menggalakkan penggunaan transaksi atau SWIFT currency menggunakan local currency masing-masing. Itu artinya masing-masing negara tersebut akan menggunakan mata uangnya sendiri untuk membeli komoditas dari negara lain, sementara pembayarannya adalah menggunakan direct exchange atau pertukaran langsung. Misalkan Cina dengan Rusia menggunakan yuan dengan rubel, kemudian South Africa dengan India misalkan menggunakan rupiah dan rand. Nah, apa pengaruh dari de-dollarisasi ini bagi Amerika Serikat? Yang pertama adalah ketika banyak negara mulai mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan internasional, maka secara otomatis peredaran dolar dan kebutuhan dolar di dunia internasional akan berkurang. Itu akan menyebabkan kurang lebih surplus dolar yang bisa saja membuat nilai tukar dolar Amerika Serikat dengan mata uang negara-negara tersebut akan menjadi lebih lemah. Yang kedua adalah kemampuan kontrol Amerika Serikat terhadap ekonomi dunia otomatis akan berkurang. Karena selama ini banyak negara di dunia yang menyimpan cadangan mata uangnya dalam bentuk US dollar. Itu termasuk Indonesia, Arab, negara-negara Eropa, dan Afrika. Nah, mengapa mereka mau menyimpan cadangan dalam US dollar? Karena semua kebutuhan impor mereka, pembelian barang mereka dari luar negeri, menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Karena sebagian besar negara di dunia menyetujui dolar sebagai salah satu currency paling liquid di dunia, paling mudah untuk ditukarkan dan nilainya relatif stabil. Itu sebabnya Amerika Serikat sendiri dengan sangat mudah mengontrol ekonomi dunia, misalkan seperti pada krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 misalkan, terlepas pada saat itu fundamental ekonomi Indonesia memang lemah, yaitu banyaknya proyek tidak jalan, korupsi, kemudian hutang luar negeri yang besar. Namun, hal itu diperparah ketika seorang spekulan Yahudi, George Soros, melakukan aksi jual pembelian dolar dan rupiah, saya kurang paham teknisnya ya. Tapi intinya dia memanfaatkan instrumen short selling, instrumen perdagangan jangka pendek, menggunakan US dollar untuk menyerang mata uang negara-negara Asia Tenggara. Pada saat itu baht Thailand yang pertama jatuh, kemudian ringgit Malaysia, kemudian dolar Singapura. Nah, sementara yang terakhir adalah rupiah Indonesia. Negara-negara lain relatif pulih lebih cepat, namun Indonesia sangat lambat karena satu, faktor ekonomi, banyak perusahaan Indonesia dan juga pemerintah Indonesia punya hutang luar negeri dalam bentuk dolar yang besar. Jadi sederhananya waktu itu cicilan $1.000 yang awalnya hanya perlu 2,5 juta rupiah, karena dolar naik,
maka cicilan 1.000 dolar tersebut harus dibayar menjadi 15 juta rupiah. Itu contohnya. Sehingga bagaimana Anda bisa, sementara pendapatan Anda tetap dalam rupiah, sementara Anda membayar hutang dalam denominasi dolar yang menjadi 5 kali lipat. Jadi cicilan Anda naik 5 kali lipat. Itu contohnya. Nah, faktor lain kontrol dolar di dunia adalah ketika banyak negara menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar, dan tiba-tiba negara-negara ini punya konflik atau masalah dengan Amerika Serikat, seringkali Amerika Serikat melakukan embargo, pembekuan aset, dan lain-lain. Contoh paling nyata adalah Libya. Pada tahun 2011 ketika Gaddafi diserang, aset Libya sebesar 32 miliar dolar dibekukan begitu saja oleh Amerika Serikat dan negara sekutu. Sekarang yang lebih besar Rusia. Aset atau cadangan devisa Rusia yang dalam bentuk dolar Amerika yang disimpan di luar negeri di bank-bank Swiss dan sebagainya, senilai 300 miliar dolar itu dibekukan atau dirampok secara sepihak dengan halus dengan alasan invasi. Sehingga itu adalah bentuk bagaimana dolar mampu mengontrol negara-negara lain di dunia. Itu adalah salah satu instrumen yang halus dipakai Amerika Serikat selain menggunakan cara power yaitu militer. Nah, sehingga ketika saat ini terjadi gerakan dedolarisasi, mau tidak mau pengaruh besar dedolarisasi ini akan mengurangi kekuatan Amerika Serikat dalam mengendalikan perekonomian dunia. Karena sebelumnya dolar itu adalah jadi instrumen. Mungkin lebih dari 80-90 cadangan mata uang dunia dari negara-negara dan bank sentral di dunia menggunakan dolar. Sementara saat ini kalau saya tidak salah angka terakhirnya adalah 60%. Apakah dolar akan jatuh begitu saja dan Amerika Serikat lemah begitu saja? Jawaban saya tidak, karena meskipun terjadi dolarisasi, masih banyak negara-negara akan tetap membutuhkan dolar, karena dia tetap mata uang yang paling bernilai di seluruh dunia. Hanya saja, proses dedolarisasi oleh banyak negara yang dimulai saat ini, termasuk Indonesia sendiri, kemarin dengan Korea Selatan, membangun kesepakatan bahwa direct exchange antara mata uang rupiah dan won Korea Selatan itu juga akan berpengaruh. Tetapi sayangnya saat ini belum ada mata uang alternatif sebagai pengganti dolar. Ada kemungkinan yuan, tetapi masih sangat jauh dari mengimbangi dolar. Saya justru melihat dalam jangka panjang, dedolarisasi ini akan diganti dengan cryptocurrency. Saat ini cryptocurrency masih hanya dibeli sebagai aset investment, belum merupakan nilai tukar. Tapi bisa saja suatu saat penggunaan cryptocurrency makin tinggi, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, bisa saja cryptocurrency menjadi currency global pengganti US dollar. Baik, disclaimer ya, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli perbankan, saya cuma mencoba sharing perspektif saya tentang isu dedolarisasi. Terima kasih.